Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pertama dari kelas TI semester 5 pagi. Saya akan mempresentasikan klasifikasi dataset kredit approval menggunakan metode decision tree. Klasifikasi merupakan salah satu teknik dalam data mining dan machine learning yang termasuk ke dalam metode supervised learning, di mana prosesnya dilakukan dengan cara membangun suatu model berdasarkan data latih yang telah memiliki label mau kelas tertentu. Model yang dihasilkan dari proses klasifikasi ini kemudian digunakan untuk memprediksi atau menentukan kelas dari data baru yang belum diketahui labelnya. Berdasarkan pola dan karakteristik yang telah dipelajari sebelumnya, tujuan utama dari klasifikasi adalah untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan secara akurat sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Metodologi CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan suatu metodologi standar yang digunakan dalam proses data mining untuk membantu peneliti atau analis data dalam mengembangkan proyek data mining secara sistematis dan terstruktur. Metodologi ini terdiri dari 6 tahapan utama, yaitu business understanding, data understanding, dan preparation modeling. Data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Setiap tahapan saling berkaitan dan dapat dilakukan secara iteratif sesuai dengan kebutuhan proyek. Dengan menggunakan metodologi CRISP-DM, proses pengolahan data hingga pengembangan keputusan dapat dilakukan secara lebih terarah, efisien, dan menghasilkan model yang sesuai dengan tujuan bisnis atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Analisis kebutuhan. Dalam proses pemberian kredit, pihak lembaga keuangan harus melakukan analisis terhadap kelayakan calon pemimpin. Proses analisis secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem klasifikasi yang mampu membantu menentukan apakah pengajuan kredit dapat disetujui atau ditolak berdasarkan data historis pemohon kredit. Dataset kredit approval digunakan untuk membangun model klasifikasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan tersebut. Dan ini diagram proses rapid minernya. Ini langkah-langkah rapid miner. 1. Red Excel. Operator Red Excel digunakan untuk membaca dataset kredit approval yang disimpan dalam format file Microsoft Excel. Dataset itu berisi data calon permohon kredit beserta atribut-atribut pendukungnya. Pada tahap ini, rapid miner mengimpor data dan file Excel ke dalam bentuk example set hingga dapat diproses pada tahap selanjutnya. Ini Red Excel. Fungsinya membaca dataset kredit approval, lalu setting file kredit approval XLS sheet 1 first row as attribute names. Lalu yang kedua ada set role. Operator set role berfungsi untuk menentukan peran atribut dalam dataset. Pada penelitian ini, atribut class diterapkan sebagai label atau target klasifikasi. Penentuan label ini sangat penting karena algoritma klasifikasi membutuhkan atribut target sebagai acuan dalam proses pemeliharaan dan validasi model. Ini operator set role. Fungsinya menentukan atribut target sebagai label. Settingnya atribut name, class, target, role, label. Lalu yang ketiga ada pre-processing data. Operator replace missing values digunakan untuk menangani data yang memiliki nilai kosong atau missing value. Nilai kosong tersebut digantikan dengan nilai tertentu seperti rata-rata atau nilai yang paling sering muncul, sehingga dataset menjadi lengkap dan dapat diproses lebih lanjut tanpa menyebabkan kesalahan pada proses pemodelan. Operator normalize digunakan untuk melakukan normalisasi terhadap atribut numerik agar memiliki skala yang seragam. Proses ini bertujuan untuk menghindari perbedaan skala antar atribut yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma klasifikasi. Normalisasi membantu meningkatkan kestabilan dan kualitas model yang dihasilkan.
Operator yang dipakai, replace missing value, dan normalize. Tujuannya mengatasi data kosong, menyamakan skala data, mengubah numerik menjadi kategori. Lalu 4, ada split data. Operator split data digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Pada penelitian ini, data dibagi dengan rasio 70% sebagai data training dan 30% sebagai data testing. Menggunakan metode stratified sampling, pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih dan diuji secara objektif. Fungsi membagi data training dan testing. Setting split rasio 0,7 training dan 0,3 testing. Sampling type stratified. Ini operatornya. Selanjutnya ada decision tree. Operator decision tree digunakan untuk membangun model klasifikasi berdasarkan data training. Algoritma ini bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan yang berisi aturan-aturan klasifikasi berdasarkan atribut-atribut yang paling berpengaruh terhadap kelas target. Model yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memprediksi data baru. Fungsinya membangun model klasifikasi. Membangun model klasifikasi, inputnya data training, outputnya model decision tree. Lalu 6 ada apply model. Apply model digunakan untuk menerapkan model decision tree yang telah dibangun ke dalam data testing. Pada tahap ini, model menghasilkan atribut baru berupa prediction yang menunjukkan hasil prediksi kelas untuk setiap data uji. Fungsinya menerapkan model ke data testing, hasilnya atribut prediction dan atribut label. Apply model. Lalu 7 ada performance classification. Operator performance classification digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai prediction dengan label yang sebenarnya. Parameter evaluasi yang digunakan antara lain akurasi dan classification error, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan model dalam melakukan klasifikasi. Fungsi mengukur performa model, metode evaluasi, akurasi, dan classification error. Ini untuk akurasinya. Akurasinya di sini 70%. Dan yang di sini untuk classification errornya 29%. Dan ini hasil algoritma decision tree. Hasilnya, metode berhasil dijalankan, nilai akurasi diperoleh, model dapat memprediksi persetujuan kredit. Dan ini hasilnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan dan analisis dataset kredit approval menggunakan RabbitMiner dengan algoritma decision tree, dapat disimpulkan bahwa proses klasifikasi persetujuan kredit dapat dilakukan dengan baik melalui tahapan data mining yang sistematis. Dataset kredit approval memiliki atribut numerik dan kategorikal yang mampu mempresentasikan karakteristik pemohon kredit hingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Proses preprocessing seperti penanganan nilai kosong, normalisasi, dan diskretisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan pemodelan. Pembagian data menjadi data training dan data testing menggunakan metode split data memungkinkan evaluasi model dilakukan secara objektif. Model klasifikasi decision tree yang dibangun menggunakan data training mampu menghasilkan prediksi persetujuan kredit. Pada data testing, evaluasi menggunakan operator performance classification menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam membentuk pengajuan kredit yang disetujui dan ditolak. Dengan demikian, algoritma decision tree dapat digunakan sebagai metode yang efektif untuk membantu proses mengambil keputusan persetujuan kredit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan teknik data mining untuk analisis kelayakan kredit di masa mendatang. Sekian dan terima kasih.